Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dengan keadaan sehat dan bahagia. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Dewan Penguji beserta dosen pembimbing. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Sirat Nurwandi dengan NIM 171710576 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Atas waktu yang diberikan untuk saya mempresentasikan judul skripsi, yaitu Analisa Hukum Terhadap Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Menghitung dan Menyatakan Adanya Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Poin pertama, yaitu latar belakang. Dewasa ini tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas dalam masyarakat. Masalah korupsi bukanlah suatu permasalahan baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak zaman Romawi kuno, baik di negara maju maupun negara berkembang. Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum, yang berarti bahwa negara termasuk di dalamnya setiap individu, masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh hukum. Negara dalam melaksanakan pembangunan maka akan selalu berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara sebagaimana merupakan bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan negara tersebut, kerugian keuangan negara maupun hal-hal yang berpotensi merugikan negara. Terkait hukum pidana dalam masalah kerugian keuangan negara, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, atau bahkan perekonomian negara. Negara harus dilakukan pengawasan. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 disebutkan bahwa PPKP mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Dalam hal pengawasan, konstitusi telah memberikan amanat kepada Badan Pengawas Pemeriksa Keuangan, yang mana secara konstitusional kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan lebih tinggi daripada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negara Republik Indonesia sebagai penyelidik dan penyidik atau penuntut umum dalam tindak pidana korupsi cenderung menggunakan hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan daripada badan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Itu fenomena yang coba peneliti angkat dalam penelitian skripsi ini. Kemudian masuk kepada identifikasi masalah sehubungan dengan tugas dan kewenangan BPK maupun BPKP yang telah diuraikan di atas, yang mana hasilnya digunakan sebagai dasar terhadap temuan kerugian keuangan negara atau penyalahgunaan wewenang atau anggaran. Seringkali muncul multitafsir terkait kewenangan kedua lembaga tersebut. Dalam hal ini maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian penulisan hukum dengan judul Analisa Hukum Terhadap Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Menghitung dan Menyatakan Adanya Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu yang pertama, bagaimana metode penghitungan atau audit keuangan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi yang diduga telah menimbulkan adanya kerugian keuangan negara. Yang kedua, lembaga negara apa yang memiliki kewenangan dan atribusi untuk menghitung dan menyatakan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, bagaimanakah kedudukan hukum hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam menghitung dan menyatakan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Yang kedua, untuk mengetahui metode penghitungan atau audit keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada perkara tindak pidana korupsi.
Yang ketiga, untuk mengetahui kedudukan hukum hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis untuk pengembangan keilmuan, ilmu hukum umumnya maupun hukum tata negara khususnya, sebagai referensi akademis dan kepustakaan hukum tata negara. Manfaat praktis yaitu untuk informasi bagi mahasiswa dan peneliti serta masukan dan sumbangan pemikiran untuk praktisi hukum maupun akademisi umumnya. Kerangka pemikiran yang peneliti gunakan yang pertama kerangka teoritis berisikan teori negara hukum sebagai grand teori, teori kepastian hukum sebagai middle teori, dan teori kewenangan. Yang kedua, kerangka konseptual yang memuat lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, ranah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kedudukan dan dasar pembentukan lembaga negara antara BPK dan BPKP. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu yang pertama, dari jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yaitu penelitian kepustakaan, yang mana berisikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu pertama, studi pustaka, inventaris, dan klasifikasi bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Yang kedua, studi lapangan. Kemudian, alat pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data dari literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum tersier. Dan terakhir, analisis data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dalam bentuk analisis normatif kualitatif. Poin selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada tinjauan pustaka memuat beberapa teori yang peneliti kumpulkan atau yang peneliti pelajari. Yang pertama, teori negara hukum. Yang kedua, teori kepastian hukum. Yang ketiga, teori kewenangan. Yang keempat, teori keuangan negara. Dan yang terakhir, TRU yaitu teori pembuktian. Dan yang terakhir yaitu teori pembuktian. Kemudian pada poin bahasan yang pertama, teori kepastian hukum dan metode menghitung keuangan negara memuat beberapa temuan, yaitu tentang kepastian hukum tentang makna kerugian keuangan negara itu sendiri, dan yang kedua, metode penghitung keuangan negara. Nah, kemudian pada poin bahasan yang kedua, kewenangan menghitung kerugian keuangan negara. Pengaturan mengenai kewenangan melakukan perhitungan kerugian negara. Kemudian yang keduanya, kewenangan pengawasan keuangan negara secara eksternal oleh BPK, dan yang terakhir, kewenangan pengawasan keuangan negara secara internal oleh BPKP. Nah, pada poin bahasan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam tindak pidana korupsi, memuat beberapa poin. Yang pertama, kedudukan hukum BPKP. Yang kedua, sistem pembuktian. Dan yang ketiga, kewenangan BPKP dalam menyatakan adanya kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Setelah dilakukan penelitian dan menemukan beberapa poin-poin dasar untuk menjawab permasalahan, maka masuk kepada pembahasan terakhir yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dasaran. Pada kesimpulan, kewenangan menghitung dan menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara adalah kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi adalah kewenangan dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perbedaan keputusan hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah tidak diperbolehkan untuk menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara, namun tetap memiliki kewenangan untuk menghitung atau mengaudit adanya potensi kerugian keuangan negara. Kemudian seharusnya kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara tetap menjadi kewenangan dari pemeriksa keuangan, walaupun hasil pemeriksaan itu dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mengingat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar, serta tugas
pengawasan keuangan pemerintah yang menjadi tugas pokok dalam pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga menjadikannya lebih efektif dalam tupoksi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.